急げよ。花嫁が待ってるぞ。 Halo guys, apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin merangkum sebuah film yang berjudul You Are the Apple of My Eye tahun 2018. Kalau gitu, tanpa berlama-lama dan banyak spoiler di awal, mending kita langsung aja ke alur ceritanya guys. Gaskeun. Awal scene diperlihatkan seorang pria bernama Kosuke Mizushima yang diperankan oleh Yuki Yamada. Kosuke sedang berpakaian rapi karena dia akan menghadiri resepsi pernikahan seseorang. Tak lama teman Kosuke menyuruhnya untuk bergegas karena pihak mempelai sudah menunggu mereka. Lalu scene mundur 10 tahun sebelum itu, yang dimana pada saat itu Kosuke masih duduk di bangku SMA kelas 3. Di perjalanan menuju ke sekolah, Kosuke bertemu dengan teman-temannya yaitu Akiyama Junon dan Sugimura Kazuki. Sebelum masuk ke sekolah, siswa dan siswi akan diperiksa kerapian pakaian dan rambutnya. Kosuke pun diberhentikan oleh si guru dan menegur untuk merapikan rambutnya. Tetapi Kosuke malah bercanda dan membuat guru tersebut menghukumnya. Teman masa kecil Kosuke yang bernama Komatsubara Utako juga diberhentikan karena roknya yang terlalu pendek. Tetapi dia juga malah menggoda si pemeriksa dengan menaikkan roknya agar pahanya lebih terlihat. Di kelas, Kosuke yang sedang dihukum ditegur oleh gurunya dan menyuruh Kosuke untuk bertukar tempat duduk di depan wanita bernama Hayase Mana yang diperankan oleh Asuka Saito. Sepulang sekolah, Kosuke dan temannya mampir ke toko bakpao. Di sana ada teman mereka juga yang bernama Ono Yohei. Di perjalanan pulang, Kosuke bertemu dengan Utako yang sedang bermain dengan seekor anak kucing. Karena pada dasarnya Utako sangat menyukai kucing. Di malam harinya, Hayase yang sedang belajar diintip oleh Yohei. Karena takut ketahuan oleh Hayase, Yohei pun bersembunyi di balik rumputan pagar rumah Hayase. Tak lama setelah itu, ternyata Junon juga datang sambil bermain suling dan tentunya membuat Hayase buru-buru menutup jendela kamarnya. Keesokan harinya di sekolah, saat pelajaran akan dimulai, Hayase lupa membawa buku pelajarannya. Dan sang guru bertanya siapa yang tidak membawa buku pelajaran. Saat hendak mengaku, Kosuke malah memberi bukunya pada Hayase dan mengaku bahwa dia yang tidak membawa buku pelajarannya. Lantas Kosuke pun dimarahi dan dihukum menghadap tembok. Saat jam istirahat, Kosuke yang sedang makan siang didatangi Hayase. Hayase berterima kasih atas bantuan Kosuke tadi. Dan juga Hayase bertanya kenapa Kosuke tidak belajar matematika padahal sebentar lagi ujian. Kosuke pun mengatakan belajar berbagai rumus memang apa gunanya. Ya, Kosuke adalah kita yang memusuhi pelajaran matematika. Mendengar perkataan Kosuke, Hayase pun meninggalkannya. Besoknya, Kosuke datang lebih pagi untuk latihan bela diri di sekolah. Di sana juga ada teman Kosuke yang lain, dia bernama Machida Kento. Maka Kosuke dan Kento pun latihan bersama. Saat latihan, Kosuke ternyata sangat mudah dikalahkan. Bahkan Kosuke tumbang dalam sekali hajar. Sepulang sekolah, Hayase kembali mendatangi Kosuke dan memberinya referensi dan soal simulasi ulangan matematika. Di rumah, Kosuke pun mengerjakan simulasi itu dengan asal-asalan. Dan besoknya, Hayase pun meminta soal simulasi yang ia berikan. Mengetahui Kosuke yang mengerjakan semua soal dengan asal-asalan, Hayase langsung menyuruh Kosuke memperbaikinya dalam waktu 10 menit. Dan malam harinya Kosuke kembali mengerjakan simulasi yang diberikan Hayase. Saat pengumuman hasil ujian, tak disangka ternyata nilai matematika Kosuke meningkat drastis. Mengetahui hal itu, Hayase mengatakan bahwa dia akan memberi soal simulasi yang lebih sulit. Di malam harinya, Kosuke dan Hayase masih berada di sekolah untuk belajar.
Melihat Hayase yang terus-menerus belajar, Kosuke nyeletuk. Jika Kosuke niat, maka dia bisa melampaui Hayase. Yang tentunya Hayase mengatakan bahwa itu tidak akan mungkin, karena Hayase yang mengajarkan Kosuke. Pada akhirnya Kosuke menantang Hayase untuk bertanding. Sebagai taruhannya, jika Kosuke kalah, maka dia harus mencukur rambutnya sampai botak. Dan sebaliknya, jika Hayase kalah, maka dia harus mengunci rambutnya. Mereka pun saling belajar dengan keras untuk saling mendapat nilai tertinggi. Pada saat pengumuman hasil ujian, Hayase mendapat nilai lebih tinggi dari Kosuke. Mau tak mau, Kosuke harus mencukur botak rambutnya. Melihat Kosuke yang botak, Hayase terlihat sangat bahagia. Keesokan harinya, saat Kosuke sedang nongkrong bersama teman-temannya, tiba-tiba pandangan mereka semua tertuju pada satu arah, yaitu Hayase yang mengunci rambutnya. Tentu itu membuat semua pria di sana jatuh hati, kecuali Kazuki. Di kelas, seorang guru datang bersama Satpol PP setempat. Tujuannya untuk menanyakan uang kas sekolah yang hilang. Alasan sang guru mencurigai kelas Kosuke karena di pagi hari belum ada yang datang ke sekolah dan hanya ada beberapa orang anak kelas 3. Kosuke dan Kento pun mengakui bahwa mereka datang lebih awal. Yang tentunya kita tahu mereka datang untuk pelatihan bela diri bersama. Dan Hayase juga mengaku bahwa dia juga datang lebih awal karena dia ingin belajar di sekolah. Tapi sang guru akan tetap menginterogasi mereka. Kosuke yang merasa tidak terima dengan hal itu langsung melakukan protes keras sampai-sampai dia melempar tasnya agar sang guru memeriksanya sendiri. Yang tentunya membuat seluruh siswa ikut memprotes hal itu karena merasa bahwa mereka tidak mencuri uang kas sekolah. Karena aksi protes itu, mereka berenam pun dihukum oleh sang guru. Tentu Hayase merasa sedih karena dia yang dicap sebagai murid teladan malah terkena hukuman. Tetapi Kosuke dan kawan-kawan tak henti-hentinya menghibur Hayase. Bulan demi bulan berlalu, tibalah saatnya mereka lulus SMA. Hayase sebagai murid terbaik pun memberi ucapan terima kasih pada guru dan teman-temannya di sana. Setelah itu mereka pun menempuh ujian masuk universitas sesuai tujuan mereka masing-masing. Pada saat hari pengumuman hasil tes masuk universitas, Hayase menelepon Kosuke dan mengabarinya bahwa Hayase gagal pada pilihan pertamanya. Buru-buru Kosuke langsung mendatangi Hayase di taman. Pada akhirnya, Utako, Yohei, Kento, Iki, dan Junon pun menempuh tujuan mereka masing-masing. Sama seperti Hayase, walau gagal di pilihan pertamanya, tapi Hayase lulus di salah satu vaskes di Tokyo. Hayase akan pergi diantar oleh Kosuke ke stasiun dan memberinya sebuah baju bertuliskan "You are the apple of my eye" dan meminta Hayase untuk mencari arti kata itu nantinya. Setelah itu, Kosuke pun pergi menuju universitasnya yang berada di dekat daerahnya. Di malam harinya, Kosuke menghubungi Hayase untuk menanyainya kabar di Tokyo. Hayase mengatakan bahwa dia satu kosan dengan seseorang, yang ternyata orang itu adalah Utako. Saat sedang berbincang-bincang, handphone Kosuke kehabisan baterai dan terputus. Liburan musim panas pun tiba. Pada akhirnya Hayase pulang. Seperti biasa, Kosuke menjemputnya di stasiun. Satu ketika Hayase bertanya pada Kosuke apa dia benar-benar menyukai Hayase. Maka Kosuke mengatakan Hayase tak perlu menanyakan itu, karena tanpa ditanya pun Hayase sudah tahu jawabannya. Lalu Hayase kembali bertanya apa yang alasan Kosuke menyukai Hayase. Maka Kosuke mengatakan tanpa alasan. Mendengar jawaban Kosuke yang abstrak, Hayase pun kesal dan meninggalkannya. Pada saat akan menerbangkan lampion, Kosuke mengatakan pada Hayase untuk mengizinkannya terus mencintainya.
Tetapi Hayase hanya diam saja dan tak menjawab apapun. Di kampus, Kosuke akan mengadakan sebuah pertandingan baku hantam antar mahasiswa pria dan meminta Hayase untuk datang nantinya. Tapi Hayase sempat menolaknya karena dia tidak ingin melihat secara dekat Kosuke melakukan baku hantam. Pada akhirnya, hari pertandingan pun dimulai. Saat sedang bertarung, Kosuke dihajar habis-habisan oleh lawannya. Tetapi pada saat melihat Hayase, semangat Kosuke kembali bangkit dan langsung menghajar lawannya. Tapi tetap saja Kosuke dihajar habis-habisan oleh lawannya. Selepas pertandingan, Kosuke pergi menemui Hayase, dan Hayase pun memarahinya karena dia tidak suka melihat Kosuke terluka, dan bertanya apa yang akan dicapai dari sebuah kekerasan. Kosuke pun mengatakan bahwa dia melakukan itu bukan untuk mencapai sesuatu. Hayase pun mengatakan bahwa Kosuke sangat kekanak-kanakan, dan meminta Kosuke untuk mengakhiri hubungan mereka. Kosuke pun seketika kesal dan meninggalkan Hayase. Setelah mengetahui Hayase dan Kosuke putus, Junon, Yohei, dan Kento pun langsung berlomba untuk mendatangi Hayase. Dan pada akhirnya Yohei lah yang datang lebih awal. 2 tahun berlalu semenjak Hayase dan Kosuke putus. Pada saat itu, tiba-tiba Jepang mengalami gempa yang sangat hebat, sehingga menyebabkan goncangan yang sangat hebat di banyak tempat termasuk di tempat Kosuke dan Hayase. Pada saat itu, Kosuke yang hendak menghubungi Hayase tidak mendapat sinyal, sehingga Kosuke harus berlari-lari untuk mencari sinyal. Setelah berhasil menghubungi Hayase, Kosuke bertanya keadaan Hayase, yang ternyata Hayase baik-baik saja, dan juga Hayase bertanya kabar Kosuke, yang tentunya Kosuke juga baik-baik saja. Setelah itu, mereka saling menanyakan kegiatan mereka masing-masing, karena sudah 2 tahun mereka tidak saling berbicara. Kosuke mengatakan bahwa rembulan sangat indah dan menyuruh Hayase untuk melihatnya, dan menanyakan pada Hayase apakah dia percaya pada dunia paralel, di mana ada dunia selain dunia ini. Dan Kosuke percaya di dunia itu mereka berdua berpacaran dan sedang berkencan. Hayase mengatakan itu membuat iri, dan juga dia berterima kasih karena Kosuke telah mencintainya. 4 tahun berlalu. Pada akhirnya Kosuke hampir menyelesaikan kuliahnya. Dia juga berniat menjadi seorang penulis pasca lulus kuliah. Saat sedang menulis, Hayase tiba-tiba menghubungi Kosuke dan mengabarinya sesuatu yang membuat Kosuke sangat kaget. Lalu scene kembali berpindah ke scene awal tadi yang dimana Kosuke sedang bersiap-siap untuk menghadiri sebuah resepsi pernikahan. Yang ternyata Kosuke akan menghadiri pernikahan Hayase. Mereka berenam pun melakukan reuni. Tak lama acara resepsi pun dimulai, dan pembawa acara mengatakan bahwa pengantin telah tiba. Saat pintu dibuka, Kosuke sangat terpukau melihat Hayase yang bergaun pengantin. Tetapi Kosuke bahagia melihat orang yang dia cintai bisa bahagia. Setelah acara resepsi selesai, mereka pun melakukan foto bersama, dan Kento mengungkapkan keinginannya untuk meminta izin pada suami Hayase agar mengizinkannya mencium Hayase. Dia pun memperbolehkannya tapi dengan satu syarat, yaitu menciumnya terlebih dahulu. Lalu secara tiba-tiba Kosuke langsung menciumnya yang tentunya membuat seluruh orang di sana terkejut. Tetapi tak lama Hayase pun tertawa melihat tingkah konyol Kosuke. Hayase pun mengingat masa lalunya saat sedang bersama Kosuke.
Di mana ternyata dulu Hayase juga menyukai Kosuke. Hanya saja Kosuke yang tidak pernah peka. Dia juga terus menyukai Kosuke sampai ke perguruan tinggi. Setelah selesai mencium suami Hayase, ia pun berkata pada Hayase bahwa dia akan terus menjadi kekanak-kanakan. Dan film pun selesai. Film ini sendiri memberi pesan bahwa pada saat menuju kedewasaan, perempuanlah yang akan berkembang lebih dulu, di mana terlihat bahwa Hayase lebih dewasa ketimbang Kosuke yang hanya memikirkan kesenangan dirinya sendiri. Dan juga film ini mengajarkan bahwa mencintai seseorang tak harus memiliki. Dengan saling menjaga dan melindungi itu adalah hal yang paling berarti dari sebuah kata mencintai. Segitu aja dulu rangkum film kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Kalau kamu punya rekomendasi film, silahkan tuangkan di kolom komentar. Adios.